Pertumbuhan kuat ini didorong lonjakan penjualan NEF yang melonjak 90% menjadi 1,68 juta unit dan melampaui target perusahaan. Jelly Galaxy menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan penjualan hingga 150% dan mencetak rekor 1 juta unit dalam 29 bulan. Geely Auto menetapkan target penjualan ambisius sebesar 3,45 juta unit sepanjang tahun 2026. Ya, target ini naik 14% dibandingkan realisasi penjualan tahun 2025. Geely Auto menetapkan target penjualan ambisius sebesar 3,45 juta unit sepanjang 2026. Geely menargetkan penjualan merek Geely sebanyak 2,75 juta unit, Link dan CO 400.000 unit, serta Zik R 300.000 unit. Perusahaan juga menargetkan penjualan kendaraan energi baru atau NEV sebesar 2,22 juta unit pada 2026, tumbuh 32% dibandingkan tahun sebelumnya. Komitmen terhadap elektrivitas disebut tetap menjadi fokus utama pertumbuhan bisnis Geely. Sepanjang 2025, Geely membukukan penjualan 3,02 juta unit atau naik 39% secara tahunan. Pertumbuhan kuat ini didorong lonjakan penjualan NEF yang melonjak 90% menjadi 1,68 juta unit dan melampaui target perusahaan. Jelly Galaxy menjadi kontributor utama dengan pertumbuhan penjualan hingga 150% dan mencetak rekor 1 juta unit dalam 29 bulan. Adapun dari sisi merek, Link dan CO mencatat penjualan 350.500 unit, sementara Zik R menjual 224.100 unit sepanjang 2025. Penjualan ekspor Geely juga mencapai 420.100 unit dan memenuhi target tahunan. Capaian ini memperkuat posisi Geely sebagai salah satu produsen otomotif dengan pertumbuhan tercepat di pasar global. Berbagai sumber IDX Channel. Samsung Electronics diperkirakan mencatatkan lonjakan laba operasional hingga 160% pada kuartal 4 2025, di mana kenaikan tajam didorong melonjaknya harga chip akibat kelangkaan pasokan global terutama di segmen chip memori. Samsung Electronics diperkirakan mencatat lonjakan laba operasional hingga 160% pada kuartal keempat 2025. Berdasarkan survei LSEG Smart Estimate terhadap 31 analis, Samsung diproyeksikan membukukan laba operasional sebesar 16,9 triliun won atau sekitar 196 triliun rupiah pada periode Oktober hingga Desember 2025. Angka ini jauh di atas laba 6,49 triliun won pada kuartal yang sama tahun sebelumnya dan menjadi capaian tertinggi sejak kuartal ketiga 2018. Lonjakan laba didorong kenaikan tajam harga chip semikonduktor seiring pergeseran industri ke chip kecerdasan buatan yang membatasi produksi chip memori konvensional. Pergeseran produksi industri ke chip kecerdasan buatan membatasi pasokan chip memori konvensional di pasar. Kondisi ini membuat harga berbagai jenis chip, terutama DRAM, mengalami lonjakan signifikan. Adapun harga chip DRAM DDR5 tercatat melonjak hingga 314% pada kuartal keempat 2025. DRAM digunakan secara luas pada server, komputer, dan ponsel pintar untuk penyimpanan data sementara dan menjalankan aplikasi. Analis menilai Samsung berpotensi meraih keuntungan lebih besar karena kapasitas produksinya masih terkonsentrasi di segmen chip memori. Berbagai sumber, IDX Channel. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan retret Kabinet Merah Putih di Hambalang Bogor merupakan forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama 1 tahun. Berbagai program strategis nasional menjadi bahan pembahasan, salah satunya evaluasi program makan bergizi gratis, isu swasembada pangan dan energi. Presiden Prabowo Subianto menggelar retret Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor. Retret ini diikuti seluruh jajaran menteri sebagai forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, dalam retret tersebut berbagai program strategis nasional menjadi bahan pembahasan, salah satunya adalah evaluasi program makan bergizi gratis. Selain MBG, isu swasembada pangan dan energi juga menjadi fokus utama. Retret juga membahas realisasi program hilirisasi industri. Memberikan pengarahan kepada kita semua, jajaran kabinet,
Dan tentunya diawali dengan melakukan evaluasi terhadap seluruh program kinerja pemerintah selama 1 tahun masa kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo dan Mas Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Seluruh kementerian nanti akan dilakukan evaluasi, termasuk mendengarkan laporan perkembangan selama 1 tahun, sejauh mana program-program tersebut berjalan, termasuk tentu saja namanya evaluasi, bila mana masih ada kendala-kendala, tentu itu akan dibicarakan di dalam retret hari ini. Mensesnek menambahkan di bidang pendidikan, pelaksanaan program sekolah rakyat turut dievaluasi. Tak hanya itu, isu kebencanaan juga menjadi perhatian Presiden. Pemerintah membahas percepatan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi di 3 provinsi terdampak bencana, serta penanganan bencana di sejumlah wilayah lain seperti Kepulauan Sitaro di Sulawesi Utara dan Balangan di Kalimantan Selatan. Dari Jawa Barat, Anissa Rizkia, Andri Setiawan, IDX Channel. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa, di mana para jajaran Menteri Kabinet Merah Putih mengikuti retret di kediaman Presiden Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, retret Menteri dan Wakil Menteri ini menjadi forum evaluasi kinerja Menteri di berbagai bidang dalam setahun ini. Seluruh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih berdatangan ke kediaman Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kedatangan para menteri ini merupakan agenda retreat Kabinet Merah Putih yang akan fokus terhadap evaluasi kinerja 1 tahun para menteri. Di mana evaluasi kinerja setahun ini fokus terhadap pencapaian program strategis nasional dan isu swasembada. Selain itu, retreat Hambalang yang diikuti seluruh menteri sebagai forum pengarahan sekaligus evaluasi menyeluruh atas kinerja pemerintah selama 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Salah satu program strategis nasional yang menjadi bahan evaluasi adalah evaluasi program makan bergizi gratis yang telah berjalan sejak 6 Januari 2026. Di mana hingga awal 2026 MBG tercatat telah menjangkau sekitar 55 juta penerima manfaat dari target 82,9 juta penerima. Selain makan bergizi gratis, isu swasembada pangan dan energi juga menjadi fokus utama. Dalam catatan pemerintah, Indonesia telah berhasil mencatat sejarah dengan tidak melakukan impor beras sepanjang tahun 2025. Capaian tersebut diharapkan tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan pada tahun 2026. Sementara di sektor energi, target lifting yang ditetapkan dalam APBN 2025 disebut telah terlampaui, meski pemerintah telah mendorong percepatan guna mewujudkan swasembada energi. Hari ini adalah 6 Januari 2026 dan kita sudah mencapai hari ini dilaporkan kepada saya 55 juta penerima manfaat. 55 juta. 55 juta anak-anak Indonesia menerima makan setiap hari. Dan termasuk ibu-ibu hamil. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan. Apakah ada penyimpangan? Pasti. Dalam usaha manusia sebesar ini pasti ada kekurangan dan penyimpangan. Tapi kita bersyukur bahwa kalau kita kerjain dengan objektif statistik, boleh dikatakan bahwa kita 99,99% berhasil. Retreat Hambalang akan menjadi ajang evaluasi kinerja pemerintahan terhadap program-program strategis nasional yang telah dicanangkan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan IDX Channel.